Reminder COVID-19, sebuah pelatihan resiliensi untuk menurunkan tingkat kecemasan remaja dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama adalah bab 1 mengenai analisis situasi. Remaja. Menurut Gunarisa pada tahun 2008, remaja merupakan masa transisi di mana seorang anak itu menelusuri kehidupannya untuk menuju dewasa. Nah, proses ini bukanlah proses yang mudah bagi remaja, karena pada tahap ini remaja mengalami sebuah masa yang disebut dengan masa penuh gejolak. Karena pada masa ini, individu dikuasai oleh dinamika-dinamika untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Kemudian masa remaja ini merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak hingga menuju masa dewasanya, di mana perubahan ini ditandai dengan pertumbuhan serta perkembangan secara psikologis dan biologis. Secara biologis, tumbuh kembang individu menjadi remaja ditandai dengan perubahan pertumbuhan dan perkembangan seks primer dan sekunder, sedangkan secara psikologisnya itu merupakan perubahan individu memasuki masa remaja ditandai dengan adanya perubahan pada sikap dan perasaan serta keinginan dan emosinya. Nah, namun tidak semua individu bisa menerima dengan sepenuhnya tentang perubahan ini, sehingga perubahan inilah yang menyebabkan remaja merasakan suatu kecemasan. Kemudian, menurut American Psychology Association atau APA, kecemasan adalah keadaan emosi yang muncul saat individu sedang dalam kondisi stres, serta ditandai dengan perasaan tegang dan khawatir, yang disertai respon fisik yaitu jantung berdetak kencang, tekanan darah naik, dan sebagainya. Menurut Savitri Ramaiya pada tahun 2003, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecemasan. Yang pertama adalah lingkungan, di mana lingkungan dapat mempengaruhi cara berpikir individu mengenai dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, emosi yang ditekan. Hal ini terjadi jika individu tidak dapat mencari penyelesaian untuk perasaannya sendiri, terutama saat merasa marah atau frustasi, sehingga dapat menimbulkan kecemasan. Kemudian yang ketiga adalah sebab fisik, di mana kecemasan dapat ditimbulkan karena interaksi pikiran dengan tubuh individu. Kemudian, Sah pada tahun 2000 mengatakan bahwa ada 3 aspek kecemasan. Yang pertama ada aspek fisik seperti pusing, sakit kepala, tangan berkeringat, dan lain-lain. Kemudian ada aspek emosional seperti timbul rasa panik dan takut. Dan yang terakhir ada aspek mental atau kognitif seperti timbulnya gangguan terkait perhatian dan memori, merasa khawatir dan bingung. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah resiliensi. Jadi resiliensi itu merupakan pola adaptasi positif dalam menghadapi kesulitan. Resiliensi ini juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatasi masa-masa sulit dan melewati tantangan dalam upaya mengejar kesempatan-kesempatan. Dan disebutkan bahwasannya dalam resiliensi ini terdapat 7 aspek atau keterampilan penting supaya orang itu dapat meningkatkan atau memiliki resiliensi yang baik. Jadi pertama itu ada regulasi emosi yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol emosi, dapat tetap tenang dan fokus ketika berada di bawah tekanan atau masa sulit. Lalu ada pengendalian impuls, kemampuan individu dalam mengontrol dorongan, keinginan, dan tekanan yang muncul dari dalam dirinya. Ada optimisme, yaitu memiliki harapan akan masa depan dan percaya bahwa mereka dapat mengendalikan arah kehidupan mereka. Ada analisis kausal, kemampuan untuk secara akurat mengidentifikasi penyebab dari masalah yang dialami. Lalu ada empati, kemampuan dalam mengenali tanda-tanda keadaan psikologis dan emosional seseorang. Efikasi diri, kepercayaan diri, apakah kita mampu menyelesaikan permasalahan yang cenderung kita alami dan apakah kita dapat sukses. Dan juga yang terakhir adalah dari reaching out, yaitu kemampuan untuk menjangkau atau berhubungan dengan orang lain, yaitu untuk membantu kita mengatasi masalah dan juga untuk mengembangkan diri. Nah, jadi ketujuh aspek ini penting ya supaya kita dapat meningkatkan resiliensi. Jadi selanjutnya itu adalah terkait pandemi COVID-19. Mungkin yang sama-sama telah kita ketahui ya bahwasannya COVID-19 ini telah muncul di sekitar kita pada akhir Desember 2019, yang mana COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, dikarenakan COVID-19 ini semakin menyebar dan semakin parah, pada tanggal 11 Maret 2020, ditetapkanlah COVID-19 ini sebagai pandemi, yang mana perubahannya itu sangat besar dalam kehidupan kita, yaitu ada penetapan PSBB, ada new normal, dan sebagainya. Yang ini tuh perubahannya itu sangat luas dan sangat besar pada aspek dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, selanjutnya itu terkait hubungan antara kecemasan remaja di kala pandemi. Nah, ternyata ya diketahui bahwasannya dampak psikologi pandemi COVID-19 itu lebih pada remaja dibandingkan orang dewasa. Mengapa? Karena remaja itu lebih rentan dan juga mengalami emosi yang lebih intens dibandingkan orang dewasa. Selain itu juga remaja itu cenderung sulit dalam memahami dunia dan juga memiliki sugestibilitas mengikuti rumor ataupun hoax dari sosial media. Nah, hal itu pun menyebabkan remaja memiliki kecemasan yang tinggi di kala pandemi. Selain itu, penelitian oleh Fitria dan Ifdil menemukan bahwasannya tingkat kecemasan remaja itu memang tinggi di kala pandemi. Nah, dampak kecemasan remaja di kala pandemi itu ada beberapa ya. Di sini diantaranya ada kurang tidur, kesulitan untuk fokus, sering lupa, dan juga meningkatnya iritabilitas dan mudah.
Selanjutnya, hubungan kecemasan dengan resiliensi pada remaja saat pandemi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam menghadapi pandemik, semua orang, tak terkecuali remaja, itu beresiko mengalami anxiety atau kecemasan. Menurut Fitri dan Ibdil 2020, yang melakukan penelitian mengenai kecemasan remaja selama COVID-19, remaja yang masih labil cenderung mudah terguncang ketika mengalami perubahan yang ekstrim seperti COVID-19. Keadaan ini bisa berakhir menjadi ketidakstabilan emosional dan kecemasan. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan, dibutuhkan penanganan untuk mengatasi kecemasan remaja, salah satunya dengan melakukan resiliensi. Semakin tinggi tingkat resiliensi seseorang, maka semakin rendah tingkat kecemasan dan sebaliknya. Adapun kecemasan itu berakar dari pikiran-pikiran negatif yang berlebihan. Dalam keadaan terdesak, individu, khususnya remaja, dalam menghadapi COVID-19 cenderung memfokuskan pikiran mereka pada kemungkinan terburuk. Nah, hal ini jika tidak dimanage dengan baik, maka akan menimbulkan kecemasan dan merusak resiliensi. Untuk menghindari hal itu, maka kami mengangkatkan program pelatihan resiliensi bagi remaja dalam menghadapi kecemasan. Adapun bentuk pelatihannya berupa pelatihan menempatkan perspektif, pelatihan relaksasi, dan memfokuskan pikiran. Pelatihan menempatkan perspektif kami adakan karena kecenderungan remaja yang serius dan overthinking dalam menghadapi COVID-19, sehingga tidak sedikit dari remaja mengeluh mengalami psikosomatis dan sebagainya. Dengan pelatihan menempatkan perspektif ini, diharapkan remaja mampu meningkatkan salah satu kemampuan penting dari resiliensi, yaitu analisis kausal atau kemampuan untuk secara akurat mengidentifikasi penyebab dari masalah yang dihadapinya. Di antaranya berpikir secara lebih akurat dan melatih mengendalikan belief. Bentuk pelatihan yang lainnya untuk meningkatkan resiliensi pada remaja yaitu pelatihan relaksasi dan pemfokusan. Diharapkan dengan pelatihan relaksasi dan pemfokusan ini, remaja mampu meningkatkan salah satu aspek penting dari resiliensi yaitu regulasi emosi, sehingga mereka mampu terhindar dari kecemasan akan COVID-19. Selanjutnya ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang analisis situasi tadi. Masalah yang dapat dirumuskan dalam tugas akhir ini adalah yang pertama itu bagaimana cara meningkatkan kemampuan resiliensi terhadap kecemasan dalam komponen regulasi emosi yang baik pada remaja di Kota Padang. Nah, yang kedua tuh bagaimana cara meningkatkan kemampuan resiliensi terhadap kecemasan dalam komponen analisis kausal yang baik pada remaja di Kota Padang. Nah, terus ada tujuan dari rancangan proposal ini, yang pertama tuh meningkatkan kemampuan resiliensi terhadap kecemasan dalam komponen regulasi emosi yang baik pada remaja di Kota Padang, dan yang kedua tuh meningkatkan kemampuan resiliensi terhadap kecemasan dalam komponen analisis kausal yang baik pada remaja di Kota Padang. Nah, ada manfaat dari kegiatan ini. Yang pertama tuh untuk pelaksana kegiatan itu kegiatannya bermanfaat untuk merealisasikan ilmu yang didapat dalam perkuliahan kesehatan mental jurusan psikologi Universitas Andalas dan untuk memenuhi nilai UAS sebagai tugas akhir. Nah, yang kedua itu untuk masyarakat umum. Bagi masyarakat umum, kegiatan ini dapat meningkatkan resiliensi masyarakat umum, terutama remaja di Kota Padang dalam menghadapi kecemasan serta memberikan informasi terkait resiliensi di masa pandemi. Nah, selanjutnya di bab 2 tuh, yang pertama ini ada kerangka pemecahan masalah. Yang pertama tuh harus ada persiapan, setelah ada persiapan tuh ada studi pendahuluan, terus ada analisis situasi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, lalu lanjut ke metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaannya ada 3, yang pertama tuh kriteria keberhasilan, yang kedua pelaksanaan kegiatan, yang ketiga tempat dan sasaran kegiatan, baru yang terakhir nanti ada evaluasi. Selanjutnya mengenai metode pelaksanaan kegiatan. Mengingat situasi pandemik ini, maka kegiatannya dilaksanakan secara online dengan metode pelatihan. Metode pelatihan ini terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya itu pemaparan materi oleh mentor, diskusi, dan simulasi teknik-teknik resiliensi. Akan tetapi, sebelum pelatihan itu dimulai, peserta diminta untuk mengisi lembar pretest untuk mengukur kecemasan peserta sebelum dilaksanakannya pelatihan dengan menggunakan skala kecemasan di pandemi COVID ini. Kemudian setelah pelatihan ini selesai, peserta pun diminta kembali untuk mengisi lembar post-test untuk melihat atau mengukur kecemasan peserta setelah dilakukannya pelatihan ini. Nah, pelatihannya ini dilakukan dalam 2 sesi, dalam 2 hari berturut-turut. Nah, yang sesi 1 ini dilaksanakan selama 90 menit. Nah, sesi 1 ini merupakan pelatihan terkait keterampilan penempatan pikiran dalam perspektif, yang di mana 30 menit pertama itu akan dilaksanakan kegiatan berupa pemaparan materi oleh mentor terkait keterampilan pemaparan pikiran dalam perspektif. Nah, penjelasan materi ini bertujuan agar peserta dapat meningkatkan kemampuan regulasi emosinya dan memfokuskan pikirannya serta dapat meningkatkan resiliensinya.
mentor akan menyampaikan pemaparan materi terkait keterampilan apa saja yang dibutuhkan dalam penempatan pikiran dalam perspektif, lalu langkah-langkah dalam mengembangkan penempatan pikiran dalam perspektif dan kaitannya dengan resiliensi. Setelah pemaparan materi oleh mentor selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi, di mana pada saat diskusi ini, peserta akan dibagi dalam 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang dan diawasi oleh 1 mentor. Nah, masing-masing kelompok akan dimasukkan ke dalam breakout room Zoom agar diskusinya itu menjadi lebih efektif. Lalu, mentor akan memberikan lembar kerjanya dilampirkan di proposal agar para peserta dapat mendiskusikan lembar kerja tersebut dengan masing-masing kelompoknya. Hal ini bertujuan untuk melihat berbagai keyakinan, pemikiran, keterampilan peserta saat mereka menghadapi suatu situasi yang adversif, yaitu situasi saat pandemi COVID ini yang dapat meningkatkan kecemasan pada individu, terutama pada remaja. Setelah sesi diskusi berakhir, selanjutnya mentor akan memilih kelompok secara random untuk mempresentasikan hasil diskusinya di Zoom utama. Selanjutnya itu sesi kedua. Sesi ini dilaksanakan dalam waktu 120 menit. Pada 30 menit pertama, mentor akan menjelaskan materi mengenai pemenangan dan pemfokusan. Materi ini sangat penting terlebih pada situasi saat pandemik ini. Hal ini karena penenangan dan pemfokusan atau calming and focusing itu merupakan keterampilan menenangkan emosi atau tekanan-tekanan. Keterampilan calming and focusing akan memperkuat faktor pengendalian emosi yang merupakan salah satu faktor resiliensi. Setelah pemaparan materi, dengan bimbingan mentor, para peserta diminta untuk melakukan teknik-teknik penenangan untuk meminimalisir stres, seperti teknik pernafasan, relaksasi melalui penegangan dan pelemasan otot-otot, dan teknik positive imagery. Setelah melakukan teknik penenangan, selanjutnya peserta diminta melakukan teknik-teknik pemfokusan, seperti permainan alfabetik, membuat kategori tertentu, sajak atau puisi, berpantun, dan teknik menghitung angka secara mundur. Mengingat nama guru, lalu peserta diberi PR atau dilampirkan untuk mengulang teknik-teknik penenangan dan pemfokusan di luar pelatihan. Hal ini dilakukan agar teknik-teknik yang diajarkan saat pelatihan berlangsung akan terasa dampaknya oleh peserta. Selanjutnya itu sasaran kegiatan. Untuk sasaran kegiatan di proposal ini merupakan remaja di Kota Padang dengan rentang usia 17-18 tahun dengan target sebanyak 16 orang. Selanjutnya, evaluasi dari kriteria keberhasilan. Terdapat peningkatan yang signifikan ketika dilakukan dari sampel di tes antara skor kecemasan di kala pandemi, hasil pre-tes dan post-tes pelatihan Trimeter COVID-19 dengan menggunakan skala kecemasan karena COVID-19. Selanjutnya dipersiapkan pada tanggal 10 November 2020 membahas mengenai tema, materi, waktu, dan tempat kegiatan. Pada tanggal 17 November 2020 membahas pembagian job desk masing-masing PJ. Pada tanggal 24 November 2020 membahas mengenai teknis pelaksanaan pelatihan, yaitu merancang rundown acara. Pada tanggal 1 Desember 2020 melakukan registrasi dalam peserta pelatihan, yaitu dengan membuat link pendaftaran dalam bentuk e-form dan menyebarkan link tersebut melalui sosial media. Selanjutnya untuk tempat kegiatan, kegiatan ini akan dilaksanakan secara daring sehingga menggunakan media aplikasi berupa Zoom. Untuk peserta dari kegiatan ini adalah remaja akhir dengan rentang usia 17-18 tahun yang telah mendaftar kegiatan melalui G-form yang disediakan. Tahapan kegiatan pada pertemuan pertama pada tanggal 22 Desember 2020 mengenai pelatihan mengenai penempatan pikiran dalam perspektif. Pada pukul 8 dilakukan absensi. Pada pukul 8:05 pembukaan dan penjelasan tujuan pelatihan dan pengenalan para trainer. Pada pukul 8:15 dilakukan pretest terhadap peserta kegiatan. Pada pukul 8:30 penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Pada pukul 9 pengisian format modul dan diskusi kelompok. Pada pukul 9:30 presentasi hasil diskusi oleh peserta kegiatan. Pada pukul 10 sampai 10:10 dilakukan penutupan. Selanjutnya pada pertemuan kedua mengenai penenangan dan pemfokusan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2020, pada pukul 8 dilakukan absensi terhadap peserta kegiatan. Pada pukul 8:05 penyampaian materi dan sesi tanya jawab.
Pada pukul 8.35, simulasi teknik penenangan dan pemfokusan. Pada pukul 10.05, dilakukan post-test terhadap peserta kegiatan. Pada pukul 10.20 sampai 10.25, dilakukan penutupan. Sekian pemaparan mengenai proposal kegiatan kesehatan mental dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.